Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak N. Ari Subagio, SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Bisnis. Dan yang terhormat teman-temanku semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Rangga Haji Pangayoman dengan akhiran NIM 1022. Yang kedua, Berti Laderin Yulian Ningrum dengan akhiran NIM 1061. Dan yang terakhir, Ahmad Faris dengan akhiran NIM 1076. Pada mata kuliah ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai manajemen sumber daya data. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian manajemen sumber daya data. Data adalah fakta mentah atau kata yang digunakan untuk menunjukkan bahwa fakta belum diproses untuk mengungkapkan maknanya. Sedangkan informasi adalah data yang diproses yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Para manajer biasanya paling sedikit menghabiskan 80% waktu mereka secara efektif untuk menemukan informasi ketika mereka menghadiri rapat. Entah itu berbicara di telepon, membuat surat dan memo, menerima dan mengirim email. Lah, dilihat dari definisi di atas, manajemen data adalah fungsi yang penting dari manajemen informasi dan dapat dikatakan bahwa dengan mengakses data yang relevan secara efisien, keputusan manajemen yang baik dapat dibuat. Informasi adalah sumber daya yang harus dikelola seperti sumber daya lainnya. Informasi ini menyiratkan bahwa diperlukan teknik khusus untuk menerapkan manajemen informasi, layaknya penerapan teknik manajemen sumber daya lainnya, seperti perencanaan, penetapan biaya, penganggaran, dan evaluasi, menugaskan seseorang pada posisi tertentu untuk sebuah tanggung jawab khusus dalam perusahaan dan lainnya. Banyak informasi yang ada dalam organisasi telah menimbulkan masalah baru, seperti informasi mana yang harus disimpan dan cara yang paling efektif untuk mengelola informasi tersebut. Baik, selanjutnya ada fungsi sumber daya data. Yang pertama adalah kontrol keamanan. Diperlukan untuk memastikan bahwa permintaan pengguna sah dan arti bahwa pengguna yang disangkutkan meminta operasi yang diizinkan untuk melakukan akses pada data yang diizinkan untuk diakses. Sebagai contoh, pengguna di bagian operasional tidak diizinkan untuk melihat besar gaji setiap karyawan di kegiatan SDM. Nah, yang kedua ada kontrol konkurensi. Berkaitan dengan kemungkinan bahwa beberapa pengguna mungkin menggunakan database dan mengakses data yang sama pada saat yang sama. Misalkan seorang karyawan bagian operasional sedang melihat detail sebuah produk berikut harganya dan akan merevisi deskripsi produk tersebut. Yang ketiga ada kontrol integritas. Harus dilakukan dengan memastikan bahwa data dalam basis data benar. Sejauh dimungkinkan untuk memberikan jaminan secara semacam itu. Sebagai contoh, seorang ingin memasukkan jumlah produk dengan kode produk A001. DBMS harus bisa menolak karena tidak ada produk dengan kode A001 dalam database. Yang keempat ada kontrol pemulihan. Harus dilakukan dengan fakta bahwa dalam database, kecuali ada instruksi atau permintaan dari pengguna,
Bahkan sistem database yang canggih dapat memulihkan data saat terjadi kerusakan pada bagian kecil hash disk. Konsep basis data. Terdapat dua konsep. Yang pertama yaitu model data. Model data ini terdapat kumpulan konsep yang dapat digunakan untuk menggambarkan struktur database, memberikan makna yang diperlukan untuk mencapai abstraksi ini. Dengan struktur database, maka akan menjelaskan jenis data, hubungan, dan kendala yang berlaku pada data. Sebagian besar, model data juga mencakup operasi dasar set untuk menentukan pengambilan dan pembaruan pada database. Selanjutnya yaitu konsep model relasional. Model relasional ini mempresentasikan database sebagai kumpulan hubungan atau relasi. Database rasional adalah jenis database yang menyimpan dan menyediakan akses ke titik data yang terkait satu sama lain. Database relasional ini didasarkan pada model relasional, cara yang intuitif dan langsung untuk mempresentasikan data dalam tabel. Data database relasional. Setiap baris dalam tabel adalah catatan dengan ID unik yang disebut kunci atau key. Kolom dari tabel memiliki atribut data, dan setiap catatan biasanya memiliki nilai untuk setiap atribut, membuatnya mudah untuk membangun hubungan di antara titik-titik data. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Keuntungan database relasional. Yang pertama, konsisten data. Model relasional adalah yang terbaik dalam menjaga konsistensi data di seluruh aplikasi dan salinan basis data atau disebut instance. Yang kedua, komitmen dan atomicity. Database relasional menangani aturan dan kebijakan bisnis pada tingkat yang sangat terperinci dengan kebijakan ketat tentang komitmen, yaitu membuat perubahan ke database menjadi permanen. Yang ketiga, prosedur tersimpan. Akses data melibatkan banyak instruksi berulang. Yang keempat, penguncian dan konkurensi. Akses data melibatkan banyak instruksi berulang. Misalnya, permintaan sederhana untuk mendapatkan informasi dari tabel data mungkin perlu diulang ratusan atau ribuan kali untuk menghasilkan yang diinginkan. Yang keempat, penguncian dan konkurensi. Konflik dapat muncul dalam database ketika banyak pengguna atau aplikasi mencoba menggunakan data yang sama secara bersamaan. Yang kelima, konkurensi mengelola aktivitas ketika banyak penggunaan atau aplikasi meminta query pada saat yang sama pada database yang sama.